Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan berkah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan penjelasan bagaimana cara kita atau pengalaman kita dalam mengatasi penyakit antraknosa. Terus yang kedua yaitu lalat buah. Di dua penyakit ini merupakan yang sangat ditakuti bagi petani cabai, khususnya pemula. Mungkin para pakar atau master mungkin sudah mengetahui bagaimana cara dia mensiasati, mencegah ataupun mengobati dari dua penyakit tersebut, yaitu antraknosa dan juga lalat buah. Seperti yang terlihat, bagi yang sudah mengikuti video kita dari awal tanam, ini CMK lokal kita sudah berusia kurang lebih 115 hari setelah tanam. Sudah petikan, kalau nggak salah saya kemarin itu petikan yang ke-14. Di ini sudah memasuki bunga kedua seperti yang terlihat ini bro, bunga kedua. Di sini pun ada. Nih. Ini buah kedua, alhamdulillah masih aman dari serangan antraknosa dan lalat buah. Apalagi pada usia-usia sekarang, yaitu buah kedua seperti ini, serangan antraknosa dan lalat buah biasanya kombinasi sempurna untuk menyerang tanaman cabai kita ya bro. Merupakan lalat buah, antraknosa merupakan kombinasi sempurna dalam membuat kita gagal panen, apalagi menuju perawatan buah kedua. Buah kedua ini merupakan agak sulit juga dalam perawatannya. Kalau buah pertama mungkin tidak terlalu serumit, buah kedua tidak terlalu ekstra karena imunitas dari tanaman kita masih kuat, masih sehat. Kalau sudah tua ini mungkin imunitas tanaman cabai kita sudah menurun. Tapi kalau terkhusus untuk lalat buah, buah pertama pun kalau seandainya kita lengahkan bisa menyebabkan gagal panen. Oke, kita lihat di sini kemarin sudah petikan yang 14. Ini sudah ada yang merah lagi. Ini masih ada yang merah, ada yang berbuah kedua pun terus. Oke, nah itu tetap bertumbuh. Jadi kita akan membagi ilmu sekarang itu mengatasi lalat buah dan juga antraknosa. Pada usia ini alhamdulillah busuk ranting pun tidak ada, layu fusarium, layu bakteri pun tidak ada, busuk pangkal batang tidak ada, alhamdulillah. Antraknosa tidak ada, dan lalat buah pun walaupun ada hanya sekian persen saja, tidak menyebabkan kita gagal panen. Oke. Jadi yang pertama cara kita yaitu untuk mengatasi lalat buah. Dalam mengatasi lalat buah kita jelaskan di sini. Di situ terlihat asap ya bro. Di sana itu dekat pondok kita. Di sini biasanya kita bikin asap, tapi sebelum kita bikin, di tujuan asap itu yaitu untuk mencegah juga dari serangan lalat buah. Jadi jangan sepele pengasapan seperti itu bro. Itu juga untuk mengatasi ataupun mencegah dari lalat buah secara alami, yang mana ditambah yaitu belerang. Yuk kita lihat bro, belerang yang kita gunakan ini khusus pemula. Kalau untuk para master mungkin ini hanya angin lalu bagi dia. Kalau master pakar nggak usah lihat video ini, karena video ini khusus bagi pemula yang ingin belajar bertanam cabai skala kecil. Oke, karena para master itu biasanya egois. Nah ini terlihat ini bro, ini belerang yang sudah kita giling, kita pecahkan. Terus cara kita hidupkan api seperti itu, mau pakai kayu terserah, yang penting pengasapan. Terus kita berikan segini. Oke, sedikit saja. Nah, ini seperti itu. Jadi aroma belerang ini dan juga asap ini lalat buah tidak menyukainya. Oke, saya ulangi, pemberian pengasapan ini sangat penting untuk mengatasi lalat buah dan ditambah belerang karena lalat buah tidak menyukai aroma dari belerang atau pengasapan ini. Jadi caranya kita bikin di sudut satu sini. Terus biasanya di sana sudut kebun kita di sana. Oke, jadi ini kalau seandainya kita ke kebun selalu,
pagi sebelum kita kerja dan sore setelah kita pulang dari kebun. Oke, 2 kali kalau bisa, rutinkan setiap hari. Oke, cara kita mengatasi lalat buah. Terus yang kedua, cara kita mengatasi lalat buah yaitu dengan cara penyemprotan. Penyemprotan di sini kita kita gunakan itu bahan aktif Propenopos, di rolling dengan bahan aktif Dimetoat, dan di rolling lagi dengan bahan aktif yaitu Acefat. Jadi 3 bahan aktif ini 3 bahan aktif yang berbau menyengat, yang aromanya tidak disukai oleh lalat buah. Oke, kalau seandainya kita sekarang menggunakan Propenopos, 3 hari ke depan kita gunakan bahan aktif Dimetoat, dan 3 hari ke depan kita gunakan bahan aktif Acefat. Jadi di rolling saja yang 3 ini kita khususkan untuk mengatasi lalat buah. Walaupun 3 ini juga bisa untuk mengatasi hama ulat dan juga hama kutu-kutuan. Oke, seperti itu. Tapi kita fokuskan saja, kalau seandainya di lahan kita serang lalat buah parah, kita rolling Propenopos, terus Dimetoat, terus Acefat, atau merek dagangnya Propenopos seperti Kurakron. Kalau Dimetoat bisa digunakan Destan atau Santoat. Kalau seandainya Acefat bisa menggunakan Mantene ataupun Dafat. Oke, seperti itu cara kita. Jadi kalau seandainya serangan lalat buah tidak parah, hanya untuk pencegahan, bisa kita menggunakan sekarang Propenopos atau Kurakron, besoknya lagi gunakan Abamectin untuk memacu supaya daun muda atau pupus muda kita tidak terhambat, tetap bertumbuh terus lagi 3 hari ke depannya lagi kita gunakan bahan aktif Dimetoat. Seperti itu bro, cara kita mengatasi lalat buah yang kedua melalui penyemprotan dengan bahan aktif. Seperti itu. Ya, alhamdulillah buah kedua masih aman. Terus cara kita yang ketiga untuk mengatasi lalat buah yaitu melalui pemupukan. Ini jarang mungkin yang memperhatikan hal di sini. Kenapa saya bilang melalui pemupukan? Karena itu juga berperan penting dalam untuk mempertebal atau memperkeras buah cabai. Oke, apalagi buah kedua seperti ini, biasanya dinding buah atau kulit buah ataupun daging buahnya tidak tebal, tipis. Tapi kalau seandainya kita berikan pemupukan yang tepat, buah kita jadi keras dan tahan sarang lalat buah. Kenapa tahan? Kalau seandainya buah cabai seperti ini, walaupun kecil seperti ini, sudah keras, padat, lalat buah tidak menyukai atau tidak akan menyuntikkan telurnya di buah cabai kita, karena dia tidak sanggup lagi untuk menyuntikkan jarumnya ke buah kita. Di pemupukan di sini kita fokuskan, kita lebih kuatkan itu unsur fosfor dan juga kalium dan juga kalsium. Jadi 3 unsur ini sangat penting dalam waktu masa generatif ataupun masa pembuahan ataupun masa berputik seperti ini. Kita gunakan, kita kuatkan kandungan fosfor, kalium dan kalsium. Jadi 3 unsur ini sangat berperan penting dalam mempertebal buah, memperpadat buah, dan memperkeras buah supaya tahan dari serangan lalat buah. Kalau seandainya buah sudah keras, otomatis lalat buah tidak akan menyukai untuk menyuntikkan telurnya di buah cabai kita. Biasanya lalat buah menyuntikkan telurnya pada buah cabai yang besar tapi gembos, tidak padat, dan daging buahnya tidak tebal. Oke, seperti itu ya bro. Bisa melalui daun pas menyemprotkan pestisida, bisa menggunakan kandungan fosfor, kalium ataupun kalsium melalui daun, dan juga melalui pengocoran. Jadi 3 unsur itu berperan penting dalam mempertebal, memperkeras, memperpadat isi dari buah cabai kita. Jadi seperti itu cara kita mengatasi lalat buah ya bro. Saya ulangi, yang pertama lakukan pengasapan menggunakan belerang. Terus yang kedua lakukan penyemprotan bahan aktif bau menyengat seperti Propenopos, Acefat dan juga Dimetoat, rolling 3 hari sekali, atau kalau seandainya parah musim hujan 2 hari sekali. Terus yang ketiga lakukan penyepraian unsur fosfor, kalium dan kalsium melalui daun, dan juga lakukan pengocoran atau pemupukan unsur fosfor, kalium dan kalsium melalui akar. Jadi seperti itu caranya bro, cara kita untuk mengatasi lalat buah secara terpadu. Oke, insya Allah walaupun buah pertama dan buah kedua
insya Allah akan teratasi. Kalau seandainya pun ada terserang, itu hanya batas wajar, tidak mengganggu dari hasil panen kita. Oke, jadi seperti itu. Terus cara kita itu judul kita yang kedua yaitu untuk mengatasi antraknosa. Antraknosa yaitu di sini penyakit yang disebabkan oleh jamur, yang mana ciri-cirinya di sini saya tidak menemukan ya bro, mohon maaf sebelumnya saya tidak menemukan antraknosa karena di lahan kita alhamdulillah masih teratasi ataupun tercegah itu serangan antraknosa. Ciri-ciri terserang antraknosa pada buah cabai itu busuk kering. Kalau dua tipe buah cabai yang terserang penyakit tohama bro, kalau seandainya busuk basah, yang pertama itu disebabkan oleh lalat buah. Oke, kalau seandainya busuk kering ada seperti tompel, tapi saya tidak ada contohnya. Kalau seandainya busuk kering, tidak ada ulatnya, tidak basah, dia kering, mengering seperti itu biasanya antraknosa. Ada spora-spora hitam jamur seperti bulat itu nanti, itu baru terserang antraknosa. Cara kita lanjut saja untuk cara kita mengatasi antraknosa, yaitu dengan cara perolingan fungisida yang tepat. Perolingan fungisida yang tepat di sini yaitu dengan menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, dan juga bahan aktif carbendazim, bahan aktif samoksanil, sulfur, dan juga mancozeb. Nah, di 5 bahan aktif ini kita rolling untuk melakukan pencegahan serangan dari antraknosa. Contohnya, kalau seandainya kita sekarang menyemprotkan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, besoknya 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan kita gunakan bahan aktif sulfur, terus 3 hari ke depan bahan aktif carbendazim, 3 hari ke depan bahan aktif mancozeb, 3 hari ke depan bahan aktif samoksanil. Jadi 5 bahan aktif ini kita rolling secara terus menerus untuk mengatasi dari serangan antraknosa. Kalau seandainya masih ada serangan antraknosa belum hilang, kita mix langsung bahan aktif carbendazim dengan sulfur, terus bahan aktif mancozeb dengan samoksanil. Jadi yang azoxystrobin dan difenoconazole-nya biarkan saja, 2 bahan aktif ini tidak kita campur. Jadi seperti itu caranya bro. Tapi pada waktu penyemprotan jangan lupa yaitu gunakan penembus. Penembus itu fungsinya di sini untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan. Oke, kalau seandainya kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, atau nanti bagi yang mau bertanya di WA pun juga bisa. Nomor WA kita itu 082386024011. Nanti akan kita berikan contoh-contoh produk-produk. Kalau seandainya bagi pemula tidak tahu contoh produknya yang untuk digunakan untuk penyemprotan ataupun pemupukan, jadi kita berikan nanti gambarnya di WA. Oke, nomornya sudah saya sebutkan tadi, 082386024011. Kalau seandainya kurang jelas nanti bisa bertanya di kolom komentar. Oke, itu cukup sekian bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, comment, dan